Saya lagi mencoba membuat sesuatu yang sebenarnya cukup berlebihan untuk laptop ini. Bukan install chatbot biasa, saya sedang membuat AI Coder Agent. AI yang bisa membantu membaca kode, menulis kode, bahkan menjalankan workflow coding secara otomatis langsung di laptop saya sendiri. Dan yang menarik, ini bukan pakai cloud, bukan langganan bulanan, bukan API yang tiap dipakai kepotong token. Semua berjalan secara lokal di laptop ini. Jadi setelah setup selesai, saya bisa menjalankan kapan aja tanpa perlu bayar per penggunaan. Masalahnya, model yang saya pilih ukurannya 35 miliar parameter. Nanti di akhir saya akan jelaskan kenapa saya maksa untuk menjalankan model yang besar ini. Biasanya kelas model seperti ini dijalankan di GPU besar sekitar 20-24 GB VRAM supaya nyaman dipakai secara lokal. Sedangkan laptop saya cuman punya 4 GB VRAM. Dan saya tetap maksa buat nyoba. Yang menarik, saya berhasil membuat AI Coder ini tetap berjalan. Sebelum masuk ke instalasinya, saya akan tunjukkan dulu hasil yang saya peroleh. Oke, ini adalah hasil yang pertama. Saya jalankan dulu lewat web UI dari llama.cpp. Dan di sini ada angka yang penting, TPS. TPS atau tokens per second, sederhananya seberapa cepat AI menghasilkan jawaban. Tapi buat AI coder, ternyata kecepatan bukan masalah utamanya. Karena saya belum pakai flag yang lain, -c, jadi konteks yang dipakai masih default, yaitu sekitar 4 ribuan. Konteks itu apa? Konteks itu bisa dianggap sebagai kapasitas ingatan AI saat bekerja pada satu sesi chat. Dan untuk coding, otomatis apalagi full stack, angka segini sebenarnya masih cukup sempit. Karena AI harus membaca project, mengingat file, menulis kode, lalu menjaga alur kerja tetap nyambung. Jadi target saya berikutnya bukan cuman buat model ini jalan aja, tapi bikin dia benar-benar bisa usable sebagai AI coder. Nah, sekarang pertanyaannya, kok model 35B ini bisa jalan di laptop 4 GB? Jawabannya karena saya tidak pakai model biasa. Dan ini penting, kalian harus catat. Saya pakai model MOI. Nah, itu alasannya kenapa saya pakai model yang besar. Jadi ini adalah teknologi yang terbaru. Kebetulan model-modelnya besar-besar untuk MOI ini. Analoginya gini, bayangkan ada 35 orang programmer di satu ruangan. Model biasa yang kebanyakan ada, atau model tipe dense, itu 35 orang dimasukin ke VRAM semua. Mau kerja, mau enggak, 35 orang itu masuk semua ke VRAM. Makanya dibutuhkan VRAM yang besar, karena semuanya di-load di VRAM. Sedangkan MOI, ibaratnya, ada manajer yang memilih beberapa tugas yang paling cocok untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi kapasitas tim tetap besar, tapi yang benar-benar kerja di satu waktu cuma sebagian kecil. Tapi ini belum cukup, karena meskipun yang aktif cuma sebagian, modelnya tetap besar. Jadi saya pakai kombinasi GPU, dan RAM dan CPU. Bahkan SSD juga kepake. Di sini saya pakai flag yang ini. Ini menentukan berapa layer model yang dipindahkan ke GPU. Semakin besar, biasanya semakin cepat, tapi VRAM juga makin penuh. Saya pakai angka 999 untuk memaksimalkan semuanya ke VRAM. Tapi saya pakai kombinasi flag yang lain, yaitu yang ini. Ini untuk mengatur berapa banyak compute yang dibantu GPU. Jadi idenya bukan memaksa semua masuk ke VRAM, tapi membagi pekerjaan antara GPU untuk percepatan dan RAM dan CPU untuk kapasitasnya. Hasil akhirnya, model 35B ini memang tidak berjalan seperti GPU 24 GB, tapi cukup untuk mulai dipakai sebagai AI Coder Agent di lokal, tanpa cloud, dan tanpa bayar per token. Itu yang paling penting. Oke, sekarang kita mulai setup dari nol. Yang pertama kita install dulu llama.cpp. Downloadnya bisa dilihat di description. Ini yang nanti akan bertugas menjalankan model AI langsung di laptop dan menyediakan API di lokal untuk VS Code kita nanti. Cara paling gampang di Windows, download binary llama.cpp, lalu ekstrak di folder bebas. Di sini teman-teman bisa download sesuai versi yang dibutuhkan. Saya sarankan versi yang terbaru. Di situ ada dua file, file binary-nya dan juga file untuk DLL-nya. Teman-teman download keduanya. Mau versi yang 12 atau yang CUDA 13, itu sebenarnya saya rekomendasikan versi yang 12 saja, karena secara komunitas tuh kita sudah besar dan kalau misalkan mau troubleshoot nanti gampang. Setelah di-download, nanti teman-teman ekstrak keduanya di dalam dua folder yang berbeda. Nanti yang dari folder DLL, CUDART DLL itu tinggal dikopikan ke dalam folder llama.cpp dan gitu aja. Llama.cpp-nya udah bisa kita pakai. Setelah itu buat folder baru bebas juga. Kalau saya ditaruhnya di folder lamanya, folder llama.cpp buat folder di situ models untuk menyimpan modelnya. Ini adalah otak utama dari AI ini. Saya downloadnya dari Hugging Face, link ada di description. Cari versi
.gguf karena format ini memang dibuat seefisien mungkin di lama.cpp. Di kasus yang saya pilih Qwen q4km.gguf. Lalu simpan ke folder models. Size-nya sekitar 20 gigaan. Teman-teman masuk ke folder lama.cpp yang udah diekstrak tadi. Pastikan modelnya juga di dalam folder models yang udah kita buat. Lalu ketikkan cmd. Lalu di situ akan ada command prompt yang akan muncul. Jadi teman-teman tinggal masukkan perintah yang sudah kita bahas barusan. Seperti ini. Lalu enter. Tunggu sampai server berjalan. Cirinya nanti dia akan menampilkan link lokal IP yang akan kita klik dan nanti akan bisa kita akses menggunakan web browser. Pada saat kita enter, teman-teman bisa lihat di situ VRAM, RAM, CPU, bahkan SSD. Di situ udah mulai ada tanda-tanda kehidupan, terus dia juga udah mulai berat. Dan di sini laptop saya tuh sambil merekam juga. Akhirnya laptop saya tuh jadi lemot. Teman-teman bisa lihat RAM saya cuma ada 4 GB, SD dan juga CPU dan juga RAM penuh. RAM penuh, VRAM juga ada sisa-sisa sedikit. Kalau muncul halaman seperti ini, berarti alokainya udah berhasil berjalan. Oke, sekarang modelnya udah jalan nih. Tapi sejauh ini dia cuma hidup di browser. Supaya benar-benar jadi AI Coder Agent, saya mau hubungkan langsung ke VS Code. Saya pakai extension Continue. Extension ini nantinya jadi jembatan antara VS Code dengan model lokal yang tadi udah kita jalankan. Setelah install, buka konfigurasi Continue, lalu ubah menjadi seperti ini. Config-nya mengikuti yang saya tampilkan. Nanti saya juga akan taruh di description. Penting di sini ada dua bagian. API base diarahkan ke alamat lokal laptop tadi yang dari lama.cpp. Jadi, Continue tidak mengirim request itu ke cloud, tapi ke lokal. Dan provider OpenAI ini sebenarnya nggak usah diributin karena di sini kita nggak pakai OpenAI. Ini hanya format API yang dipahami dari Continue. Sedangkan model yang dipakai tetap model lokal yang tadi kita jalankan. Setelah disimpan, sekarang VS Code saya udah bisa ngobrol, bisa edit, dan menerapkan perubahan langsung menggunakan AI yang berjalan di laptop ini. Di titik ini, laptop 4 GB ini udah bisa berubah menjadi AI Coding Workstation minimalis. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat aplikasi sederhana. Kita akan membuat game Snake versi minimalis menggunakan murni HTML. Seperti yang dilihat, teman-teman, di belakang saya, laptop saya ini sedang membuatkan game Snake sederhana. Mari kita lihat hasilnya.